Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ziansyah dengan NIM 23833. Saya dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan hasil penelitian saya yang berjudul mengenai analisis penggunaan sistem pembayaran pay letter pada e-commerce dalam perspektif fikih muamalah. Seperti yang kita ketahui, bahwa di era modern ini membawa dampak terhadap kehidupan manusia dalam berbagai sektor. Sektor terbesar yaitu adalah teknologi. Keberadaan teknologi dan internet tidak bisa dipisahkan dari manusia pada zaman sekarang ini. Hal ini disebabkan karena kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat ketika memanfaatkan teknologi yang ada. Di era modern ini, semua kegiatan akan terasa lebih cepat, efisien, dan efektif karena bantuan alat-alat teknologi. Salah satu bidang aktivitas utama masyarakat adalah muamalah. Adapun dalam Islam, muamalah adalah kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, bersyarikat, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bermuamalah dalam Islam memiliki kaidah dan prinsip di mana Allah menganjurkan untuk selalu beribadah dalam segala upaya, karena ibadah merupakan bagian dari cara untuk kita mendapatkan rezeki. Sedangkan rezeki itu nantinya akan kita gunakan untuk memenuhi kehidupan dunia ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemajuan teknologi datang dengan berbagai inovasi baru yang bervariasi. Pada bidang perdagangan, pada zaman sekarang ini kita kenal sebagai e-commerce atau perdagangan online, yang merupakan pemasaran barang dan jasa menggunakan alat-alat elektronik seperti internet dan perangkat digital. Jasa yang ditawarkan oleh e-commerce diantaranya e-banking, pembelian tiket, pembayaran tagihan, dan jual beli online, hingga sampai kepada kredit online. Dengan kemudahan tersebut, masyarakat tentunya tertarik menggunakan teknologi ini. Perkembangan ini juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat, terutama akibat dari kondisi pandemi yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun ini. Kedudukan e-commerce sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan kehidupan masyarakat. Perkembangan internet secara komersial yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah online shopping atau belanja online. Model belanja seperti ini dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, selama kita terkoneksi dengan apa yang dinamakan sebagai internet. Tuntutan kemajuan zaman menjadi faktor munculnya marketplace, yaitu sebuah virtual di mana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Marketplace menjadi pihak ketiga yang memberikan wadah bagi pelaku jual beli sehingga terdapat berbagai ketentuan yang berlaku di dalamnya. Marketplace yang diminati oleh masyarakat pada zaman ini, terutama khususnya di Indonesia, contohnya ialah Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan e-commerce lainnya. Marketplace e-commerce ini berbentuk aplikasi dalam smartphone atau dalam mobile website. Juga untuk mengakses hanya dibutuhkan jaringan internet saja. Berbagai fitur yang ditawarkannya pun sangat banyak. Salah satu fitur yang ditawarkan baru-baru ini yang juga adalah inti dari penelitian saya ini adalah sistem pay letter. Konsep utama dari pay letter ini adalah beli sekarang, bayar nanti. Pay letter adalah metode menunda atau apa yang kita sebut sebagai menyicil pembayaran ketika membeli sesuatu melalui suatu platform. Biasanya pay letter banyak ditawarkan perusahaan-perusahaan digital dan startup sebagai salah satu alternatif pembayaran.
pengguna diberikan kesempatan menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa fitur paylater ini dan diharuskan untuk membayar pada akhir batas yang telah ditentukan. Misalnya pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan tetapi tidak memiliki uang tunai dapat menggunakan fitur ini sehingga transaksinya bisa dilakukan secara online. Aplikasi ini sifatnya membantu agar konsumen yang ingin mempunyai kebutuhan atas suatu produk bisa dibantu melalui aplikasi sesuai kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Utang piutang merupakan bentuk amalah dalam Islam dan pelaksanaan yang harus dilakukan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Namun, bagaimana jika pelaksanaan tersebut pada sistem paylater ini berdampak pada ruginya masyarakat sebagai peminjam? Nah, berdasarkan hal tersebut, maka saya tertarik dengan penelitian mengenai paylater ini. Adapun akan saya jelaskan mengenai pengertian e-commerce. Secara luas dianggap sebagai pembelian dan penjualan produk melalui internet, tetapi setiap transaksi yang selesai hanya melalui langkah-langkah elektronik, dan itu dianggap sebagai e-commerce. Tentu saja penggunaan belanja online didukung dengan beragamnya aplikasi e-commerce. Dengan munculnya internet, banyaknya situs website e-commerce menjadi media penting dalam pembelian online ini, sehingga menghadirkan macam-macam aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Dalam Islam, persepsi Islam menyatakan bahwa penggunaan paylater ini adalah mengandung unsur riba. Hal ini bertentangan justru dengan syarat jual beli online atau syarat jual beli dalam Islam, yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat Al-Baqarah ke-127. Ayat tersebut mengandung makna bahwa dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya unsur riba. Islam tentunya sangat melarang hal tersebut. Namun merujuk pada ayat tersebut, penyerahan biaya pengiriman dan pembayaran dilakukan sebelum barang diberikan kepada pembeli. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, maka buatlah secara tertulis." Adapun dasar kaidah fikih menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu sebenarnya jual beli secara online ini sangat diperbolehkan. Seperti yang diungkapkan pendapat Ahmad Jahro, jual beli online itu diperbolehkan dan sah. Kecuali jika secara kasuistik terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan, dan sejenisnya, maka itu haram. Pada hal ini tentunya keabsahan dari online shopping ini tidak dipermasalahkan. Yang terpenting tidak terjadinya manipulasi pada penjualan atau pembelian serta adanya persetujuan harga dari penjual kepada pembeli. Adapun sistem paylater adalah metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit yang umum dikenal dengan cicilan online. Paylater merupakan layanan baru yang disediakan oleh platform e-commerce untuk membantu konsumen membeli barang atau jasa dengan pembayaran dari penyedia paylater tersebut. Kehadiran paylater adalah kerjasama platform digital dengan pihak ketiga sebagai penyedia layanan cicilan. Konsep utama yang ditawarkan adalah kemudahan untuk membeli sekarang, sedangkan pembayaran dapat dilakukan nanti. Hal tersebut kemudian menjadi opsi masyarakat untuk memiliki kartu kredit, dikarenakan proses dan persyaratan pengajuan kartu kredit di bank umum sangat sulit dan membutuhkan tahapan yang sangat panjang. Dalam persepsi ekonomi Islam, jual beli yang mana pembeli dibebaskan mengambil barang apapun yang diinginkannya, kemudian dia
laporkan setiap pengambilan kepada penjual, lalu tagihannya disampaikan di waktu yang telah disepakati sesuai total barang diambil, bahwa model tersebut dapat dikatakan sebagai istijrar. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mana istijrar ini? Pertama, jual belinya dilarang jika tidak ada harga pasar. Pendapat ini disepakati oleh sejumhur ulama, seperti Imam Nawawi, di mana konsumen mengambil barang dan tidak membayar apapun, juga tidak mengucapkan kalimat jual beli, namun sebatas niat mengambil barang berdasarkan garis standar umum, sebagaimana yang dilakukan umumnya masyarakat, maka jual beli ini adalah batil dengan sepakat ulama. Karena praktik ini tidak disebut jual beli baik dengan ijab kabul maupun tanpa ijab kabul. Pendapat kedua adalah jual belinya sah, diperbolehkan selama ada harga pasar yang berlaku umum. Syekhul Islam menjelaskan bahwa transaksi yang total harganya diketahui belakangan seperti masyarakat membeli roti, lauk, buah, daging, atau komoditas lainnya dari tukang roti, penjual daging, atau penjual buah, atau yang lainnya, maka dan mereka itu ridho untuk membayar harga pasar, yaitu harga yang umum berlaku di masyarakat, dan itu sesuai standar normal yang berlaku untuk barang tersebut di waktu tersebut dan di tempat tersebut. Maka jual beli seperti itu adalah sah, sebagaimana keterangan Imam Ahmad dan mazhab beliau. Oleh karena itu, pendapat kedua ini yang lebih mendekati. Istijrar yang disebutkan di atas, di mana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan secara relevan dengan pembiayaan syariah, maka jenis ini diperkenankan menurut syariah dengan syarat-syarat tertentu. Ini penjual memberikan informasi harga barang pada setiap transaksi dan jual beli dianggap sah apabila pembeli menerima kepemilikan barang tersebut. Dan kedua, jika penjual tidak mengungkap harga yang dijual, maka pembeli wajib tahu bahwa harga barang tersebut sesuai dengan harga yang ada di pasaran, dan harga barang tersebut harus spesifik dan harganya tidak berubah-ubah, sehingga tidak membedakan jual beli dengan harga lain. Yang ketiga, jual beli dianggap sah sekalipun harga barang tidak diketahui sebelumnya oleh pembeli dan pembeli menyetujui beberapa pun harga yang ditentukan oleh penjual tersebut. Tapi harga barang tersebut harus tetap sesuai dengan di pasaran. Karena bila terjadi perbedaan yang terlalu jomplang atau signifikan, maka akan terjadi sengketa barang. Peer-to-peer pay letter ini memang sekarang ini dijadikan metode pembayaran yang sangat digemari oleh kaum milenial. Di samping keuntungannya, ternyata potensi negatifnya pun juga banyak. Yang pertama, dapat menjuruskan kita dalam pemborosan. Yang kedua, menambah hutang dan lainnya. Berdasarkan pemaparan dari hal tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pay letter ini adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit atau yang umum dikenal dengan cicilan online. Pay letter merupakan layanan baru yang disediakan oleh platform e-commerce untuk membantu para konsumen membeli barang atau jasa dengan pembayaran yang akan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyedia layanan pay letter, dan pengguna atau konsumennya dapat membayarnya dengan cara mencicil mulai dari 1 hingga 12 bulan. Sistem pembayaran pay letter ini prosesnya cepat dan lebih praktis, terutama ketika ada kebutuhan mendesak, misalnya seperti saat tanggal tua, kita membutuhkan biaya transportasi dan biaya makan harian. Selain itu, banyak promo menarik. Semakin banyak perusahaan yang memberikan promo-promo menarik bagi pengguna yang menggunakan fitur saat belanja. Akan tetapi, ada biaya tambahan dan bunga pay letter bukan membantu, tetapi juga dapat mempersulit keuangan teman-teman. Namun, meminta kita untuk membeli barang dan membebankan bunga serta biaya tambahan. Sedangkan ketika kita telat membayar pada pay letter ini, maka akan didenda. Bisa saja denda tersebut akan melebihi apa yang kita pinjam. Maka hal tersebut sangat merugikan kita. Oleh karena itu, peneliti mengajak teman-teman untuk lebih bijak dalam menggunakan fitur pay letter ini. Dan
Sekian pemaparan mengenai laporan penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Islam dan Perdagangan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.